Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Budi Astuti. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengelolaan kas kecil atau petty cash book impress system. Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan untuk pencatatan bukti kas keluar. Nah, silakan simak dan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung saya dengan like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar selalu update dengan materi-materi yang saya share untuk kalian semuanya. Dan selamat belajar untuk kalian semuanya. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembelajaran hari ini. Mari kita simak kembali soal yang sudah pernah kita kerjakan sebelumnya, yaitu kita sudah membuat formulir pengajuan dana kas kecil dari soal ini. Nah, sekarang kita akan baca kembali skenario dari tugas pengelolaan kas kecil ini. Anda bekerja sebagai staf administrasi pemasaran pada PT Gemilang Persada, Jakarta. Anda bertugas mengelola petty cash book impress system setiap bulan sebesar 15 juta rupiah. Dan selama bulan Februari 2022 telah terjadi pengeluaran dana kas kecil. Catatlah transaksi-transaksi selama bulan tersebut ke dalam petty cash book impress system dengan saldo bulan Januari sebesar 10.500.000 rupiah. Langkah kerja yang pertama, Anda diminta untuk membuat laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti transaksi yang tersedia. Kemudian yang kedua, buatlah bukti kas keluar berdasarkan bukti transaksi selama bulan Februari 2022. Dan seterusnya 3, 4, dan 5 kalian bisa baca di sini. Yang akan kita kerjakan pada pembahasan kali ini, kita akan mengerjakan tugas yang kedua, yaitu membuat bukti kas keluar berdasarkan bukti transaksi selama bulan Februari 2022. Bukti transaksinya adalah seperti berikut. Nah, ini adalah transaksi-transaksi yang dilakukan selama bulan Februari 2022. Ada sebanyak 20 kegiatan di sini ya. Ada 20 aktivitas yang harus kita buatkan bukti transaksinya berupa bukti kas keluar. Apakah yang dimaksud dengan bukti kas keluar di sini? Ya, kita perhatikan. Bukti kas keluar adalah sebuah bukti bahwa pihak perusahaan telah mengeluarkan uang tunai. Atau dengan kata lain bisa kita katakan bahwa bukti kas keluar adalah suatu bukti mengenai pencatatan segala transaksi yang berhubungan dengan bukti pengeluaran kas oleh perusahaan, yaitu seluruh transaksi pengeluaran kas yang terjadi dalam perusahaan, baik yang dikeluarkan oleh pihak luar perusahaan maupun untuk pihak dalam perusahaan. Bukti kas keluar ini meliputi beberapa hal yang harus dicantumkan di dalamnya, yaitu keterangan perusahaan, tanggal terjadinya pengeluaran kas, keterangan nama barang atau jasa, jumlah uang kas yang dikeluarkan, serta dokumen ini juga harus ditandatangani oleh setiap bagian keuangan seperti contoh persetujuan dari direktur keuangan, manajer keuangan, kasir, ataupun bagian keuangan lainnya. Nah, ini adalah bukti kas keluar yang akan kita pergunakan untuk mencatat semua transaksi yang ada di dalam soal. Ya, kita kembali lagi lihat di dalam soal. Kita perhatikan di sini di poin 1, tanggal 2 Februari membeli 25 buah perangko di kantor pos A Rp 6.000. Ya. Nah, ini untuk transaksi yang pertama. Nah, sekarang ini akan kita catat ke dalam format yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini formulir atau format bukti kas keluar. Ya, soalnya tadi sudah kita baca, yaitu tanggal 2 Februari membeli 25
buah perangko di kantor pos A Rp6.000. Nah, sekarang ini akan kita catat ke dalam buku kas keluar, bukti kas keluar ini maksudnya. Nah, kita perhatikan tadi di penjelasannya bahwa pada formulir atau format bukti kas keluar ini harus tercantum atau kita cantumkan keterangan dari nama perusahaan. Nah, perusahaan di mana kita bekerja, kita jadikan sebagai kop di pojok kanan atas pada bukti kas keluar ini. Kita coba perhatikan di sini yaitu, nah kita tuliskan di sini ya. Nah, ini kita tuliskan di sini ya, diperhatikan. Nah, PT Gemilang Persada Jalan Patimura nomor 123 Jakarta. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian pada sisi sebelah kiri ada nomor titik-titik. Nah, nomor titik-titik ini akan kita isi sesuai dengan nomor urut bukti kas keluar yang sudah dikeluarkan oleh PT Gemilang Persada. Untuk menuliskan nomor di sini, kita bisa menggunakan format sesuai dengan pedoman peraturan yang ada pada masing-masing lembaga. Minimal kita bisa tuliskan di sini seperti contoh saya contohkan, yaitu kita perhatikan di sini ya, nomor saya berikan contoh. Nah, di sini 01, artinya ini adalah bukti kas keluar yang pertama ya. Kemudian garis miring BKK adalah kode dari bukti kas keluar ya. Kemudian GP ini adalah kode dari perusahaan yaitu Gemilang Persada. Kemudian garis miring Romawi 2 ini adalah bulan, garis miring kode tahun 2022. Nah, ini adalah kode nomor untuk bukti kas keluar. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian untuk yang berikutnya, kita tinggal ganti 01 ini dengan 02, 03, dan seterusnya. Demikian juga pada angka Romawi ini juga kita sesuaikan dengan bulan pada periode kas yang sedang berjalan. Paham ya? Baik, sekarang kita akan coba ini soalnya ini kita turunkan. Ya, kita turunkan sedikit di sini ya. Kemudian di bagian berikutnya diserahkan kepada. Nah, di sini pada soal tertulis tanggal 2 Februari membeli 25 buah perangko di kantor pos. Maka ini akan kita tuliskan diserahkan kepada petugas kantor pos. Kita coba ketikkan di sini atau kita tuliskan. Kita pakai tulis tangan boleh ya. Sini. Nah, pegawai kantor pos. Uang sejumlah berapa? Uangnya adalah 25 buah perangko kali Rp6.000. Nah, kita akan hitung ya di sini 2 Februari membeli 25 buah perangko, maka berarti 25, nah ini ada kalkulator, kali 6.000 kali 6.000. Nah, seperti ini sama dengan 150. Maka angka yang ada di sini atau isian yang ada di sini akan kita tuliskan uang sejumlah Rp150.000. Nah, ini kita tuliskan Rp150.000 menggunakan bilangan seperti ini ya. Baik, ini kita hilangkan dulu. Kemudian untuk keperluan adalah membeli 25 buah perangko di kantor pos A 6.000. Nah, ini kita jadikan keterangan di sini yaitu membeli 25 buah perangko A Rp6.000. Nah, seperti ini. Paham ya? Kemudian berikutnya kita lanjut lagi ke bagian di bawahnya. Ini soalnya sudah bisa kita hapus ya. Kita lepas. Nah, seperti ini. Untuk kemudian yang berikutnya pada bagian yang ada di sini RP titik-titik. Nah, ini akan kita isi dengan angka dari uang sejumlah Rp150.000 ini. Nah, ini akan kita tuliskan di sini 150.000
Ya, seperti ini dengan menggunakan angka. Nah, paham ya? Kemudian kita lanjut lagi di bagian bawahnya, yaitu bagian pengesahan dari dokumen ini. Kita lihat yang di sebelah kanan di sini. Ini akan kita tuliskan nama tempat dan juga tanggal. Ya. Nah, Jakarta 2 Februari 2022. Nah, di sini lembaga ini ada di Jakarta, kemudian tadi transaksinya adalah tanggal 2 Februari 2022. Disetujui oleh pimpinan, nama pimpinannya adalah Utama Gemilang, kemudian dibayar oleh bendahara, yaitu misalnya kita tuliskan Ayu Rahmania, kemudian diterima oleh pegawai kantor pos. Pegawai kantor posnya siapa? Misalnya kita karang di sini, kita tentukan sendiri, Tanti Sukanti. Nah, ini adalah pegawai kantor pos. Nah, bisa dipahami ya, ini adalah bukti kas keluar yang dikeluarkan oleh PT Gemilang Persada untuk nomor bukti kas keluar nomor 01. Nah, demikianlah untuk pencatatan bukti kas keluar PT Gemilang Persada untuk nomor 1. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal. Untuk yang ini dipahami ya. Baik, kita lanjut. Nah, kita lihat di sini nomor 1 tanggal 2 Februari sudah selesai kita kerjakan. Kemudian yang kedua tanggal 3 Februari dan seterusnya. Tanggal 4, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 8, dan seterusnya sampai transaksi yang ke-20 yaitu tanggal 28 Februari, pembelian paket nasi Padang, dan seterusnya. Nah, untuk transaksi kedua, ketiga, dan seterusnya sampai transaksi yang ke-20, silakan kalian coba untuk kerjakan transaksi-transaksi ini ke dalam bukti kas keluar yang sudah kita siapkan sebelumnya. Jadi kita harus mempersiapkan format bukti kas keluar ini sesuai dengan jumlah transaksi yang akan kita kerjakan. Nah, demikianlah pembahasan kita untuk kali ini, yaitu tentang pencatatan bukti kas keluar yang sudah kita pahami tadi ya. Kita sudah selesaikan tugas kedua tentang pencatatan transaksi bukti kas keluar. Nah, untuk tugas berikutnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung saya untuk share, like, subscribe, dan juga bunyikan loncengnya. Selamat belajar untuk kalian semuanya. Sampai jumpa. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.